Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis atau memberikan 10 saham yang kemungkinan hari ini akan mengalami kenaikan ya, dimana dia sedang berada di posisi support dan sudah ada sinyal buy ya. Jadi sudah muncul sinyal untuk kita bisa mulai cicil masuk di saham ini. Oke, sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi ketika saya ada upload video terbaru. Jadi biar kalian nggak ketinggalan ya. Oke, dan semua itu gratis, kalian nggak perlu ribet-ribet untuk bayar macam-macam, cuman klik subscribe aja dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, selanjutnya untuk awal saya mau lihat dari IHSG sendiri ya. Nah, ini saya menggunakan time frame 30 menit ya, dimana kemarin ketika open market ya, dia IHSG sempat menyentuh angka 7030 ya. Jadi sudah membreakout, istilahnya sudah breakout dari resisten tertinggi sebelumnya. Resisten tertinggi sebelumnya, cuman ini ketika jam 10 setengah 10 sudah mulai nge-breakdown lagi ya, sudah mulai turun lagi dan akhirnya di sesi kedua dia kembali ke area ini lagi, ke dalam area ini lagi. Jadi kembali ke bawah area resisten ini dan kemudian sempat retest di sini di jam 2 dan kemudian retest lagi di setengah 3 sini, ekornya cuman menyentuh area ini dan kemudian kembali turun lagi ke bawah dan akhirnya turun di harga 6.964. Oke, berarti dia sekarang posisinya belum berhasil menembus all time high-nya. Oke, kalau kita lihat dari daily-nya, oke, jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada resisten tertingginya dan kemudian sempat breakout dan kembali turun ke bawah. Cuman kalau bisa dibilang ini trennya masih bullish ya. Kita bisa tarik aja garis seperti ini. Oke, seperti ini trennya ya. Jadi dia masih mendaki ya. Jadi kalau kemungkinan dia bisa breakout lagi dari area ini, ada kemungkinan bagus untuk saham-saham yang bisa kita lirik. Oke, jadi selanjutnya kita langsung aja ke saham-saham yang kemungkinan hari ini ada peningkatan ya. Yang pertama adalah saham ADI. Nah, saham ADI ini sendiri kalau dari trennya masih downtrend ya, dimana di sini dia baru aja terbentuk dead cross, dimana garis MA 50 memotong garis MA 200 dan candle berada di bawah garis MA 50 nya dan di bawah juga garis MA 200. Jadi tapi untuk kita main tektok bisa ya di sini untuk di saham ADI ini, dimana dia sudah breakout dari area resisten downtrendnya ini. Di sini resisten downtrendnya dan sudah breakout dan kemudian sudah breakout juga dari area resisten dan support sebelumnya di sini dan kemudian retest di sini dan naik dan kemudian dia breakdown lagi di sini. Dan di sini sempat harusnya tertahan ya di sini. Di sini adalah area resisten dan support sebelumnya, tapi ternyata nggak bablas ya, bablas dan terpantul di area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya untuk menjadi support dan kemudian di area ini ada juga area namanya area supportnya. Jadi ketika dia turun sampai sini dan kemudian kembali lagi ke atas dan ngebreak lagi di area ini dengan volume yang lumayan besar dan kemudian retest di sini dan kemudian naik dan kemudian turun, sempat ngebreakdown juga. Jadi ini saya buat aja yang baru ya, jadi seperti ini. Dan ini saya kecilkan lagi aja. Nah, seperti ini. Nah, berarti dia sekarang sudah berada di dalam area ini ya, atau sudah berada di area dimana itu adalah resisten dan support sebelumnya di sini. Ketika ada pantulan-pantulan di sini dan dia sekarang sudah masuk ya, jadi sudah dua candle ketika dia turun di sini di candle merah ini dan sekarang sudah muncul dua candle hijau berturut-turut. Jadi kita bisa mencoba untuk masuk misal di harga penutupan kemarin tanggal 17 ya, di harga 790 dengan catalyst itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, misal di harga 755 atau maksimalnya bisa di sini di bawah area ini di harga 650, tapi itu udah terlalu banyak ya, sekitar 17%. Jadi kalau amannya di sini aja
di harga 755 sekitar presentasinya 4,44% dengan resisten target kita di area ini ya, di area 900, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Jadi kita bisa dapat 13,94% dengan tingkat cut loss kita 4,44% kalau kita ambil di harga 790. Oke, seperti itu. Kalau dari RSI-nya sendiri sekarang dia berada di bawah angka 50 ya. Kita lihat. Saya paskan dulu. Oke, sekarang dia berada di angka 50, di mana angka 50 biasanya bisa berubah menjadi area resisten kalau dari bawah, tapi kalau dari atas angka 50 akan berubah menjadi support ya, seperti ini. Di sini dia naik dan sudah mendekati dan kembali turun ke bawah, dan kemudian di sini ya dia udah mendekati angka 50 dan kemudian turun sedikit dan nge-breakout ya. Sini, dan kemudian dia turun di sini sudah mendekati angka 50 dan kemudian naik lagi dan kemudian dia di breakdown lagi. Dan di sini juga dia sudah menyentuh angka 50 ya, kemudian dia mental masuk lagi ya. Nah, jadi di sini juga dia sebenarnya di posisi kalau dari RSI-nya sudah nanggung ya. Jadi bisa aja di sampai angka 50 dan kembali turun lagi, atau malah dia sampai angka 50 dan dia nge-breakout ya. Oke, tentunya ini semua yang namanya indikator ya, dia hanya mengikuti pergerakan dari candle ini. Oke, kita lihat lagi kalau dari divergennya tidak ada divergen ya. Oke, langsung aja kita lihat dari broker summary-nya, apakah ada akumulasi atau distribusi dari saham ADI ini tanggal 17 ya. Nah, di sini ada akumulasi ya untuk ADI ini. Di sini ada BB beli sebanyak 2,1 miliar, dan asing juga kemarin akumulasi 449,8 juta ya totalnya transaksinya. Nah, di sini kelihatan ya kalau dari kasarannya di sini sellernya lebih banyak dibandingkan dengan buyer ya. Jadi ada pihak tertentu yang mengakumulasi atau membeli dari orang-orang yang jualan ini, yang mengecerkan ini, dan mereka ada akumulasi di sini. YP juga kemarin borong, ZP juga borong ya. YP punya 8.000 lot di harga 795. 795 berarti masih di atas ya. Rata-rata YP kemarin beli di harga 795 kan kemarin closingnya di harga 790. Jadi ada indikasi saham ini akan bergerak naik ya kalau dari broker summary-nya. Dan ini juga sudah ada dua sinyal candle konfirmasi ya, dan ini juga candle yang ini terbentuk candle inverted hammer. Jadi ada kemungkinan saham ini akan bergerak naik untuk ADI. Oke, selanjutnya ada saham Amin. Nah, Amin ini sebenarnya ya bisa dibilang saham-saham gorengan ya, karena pergerakannya nggak stabil ya. Tapi tetap kita bisa coba-coba ya di sini. Dimana kalau saham ini sendiri masih dari trennya masih downtrend ya, masih downtrend. Tetapi sekarang dia sedang berada di area supportnya, dimana ini adalah support sebelumnya dan ada sentuhan di sini dan kemudian naik. Dan kemudian di sini juga sempat menjadi area support dan kemudian naik. Dan di sini juga sempat beberapa kali di area sini dia naik sampai ke ekor-ekor ini, bisa kita lihat ya. Dan ini juga kemarin dia sempat naik juga dengan volume yang cukup besar, dan hari ini dia dan kemarin tanggal 17 kemarin dia masih berada di area ini ya. Jadi ada kemungkinan kita bisa dapat juga di area-area ini. Misal kita masuk ya. Kita masuk di harga closing kemarin di harga 170. Catalyst 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten harapan kita di ekor sebelumnya di area sini atau di sini. Jadi sekitar di harga 191 itu persentasenya sekitar 12,35% kalau kita ambil di harga 170, dan catalyst kita di harga 165 untuk persentasenya 2,94%, kan lumayan dapat 12%. Nah, jadi kalau bisa dibilang ini ya support, area support kuat juga ya, ketika di sini dia menyentuh dan kemudian kembali naik lagi dengan setinggi-tingginya, dan kemudian di sini dia nyentuh dan ekornya sempat naik ke sini, sempat naik sampai 27% ya. Oke, jadi tentunya dengan pengawasan ya. Jadi istilahnya kalau kita masuk, kita bisa pasang automatic order aja, langsung kita pasang, atau ketika kita sudah dapat barangnya kita langsung pasang posisi sell ya. Pasang posisi sell di area-area ini di harga 191 atau dimana kalian merasa
puas aja, karena ketika ini seperti ekornya ini ya, ketika dia naik sampai menyentuh angka 194 dan kemudian kembali turun lagi kempes sampai ke harga 169. Jadi kalau dia sudah naik ke area situ kita bisa langsung jual aja, nggak usah tunggu-tunggu dulu, karena pergerakannya bisa jadi seperti ini, cuman ekor-ekornya aja yang panjang. Kalau kita lihat dari chartnya kan juga kebanyakan ekor-ekornya panjang ya, namanya bisa dibilang ini saham gorengan. Kalau dari RSI sendiri dia juga sudah masih di bawah area 50 ya, di bawah area 50. Bisa jadi dia mental ya ketika seperti ini. Ketika sudah mendekati area 50 dan kembali mental ke bawah, dan kemudian di sini sempat nge-breakout lagi ya. Selanjutnya kita akan lihat broker summary-nya Amin. Nah, Amin ini sendiri kemarin ada distribusi ya, dimana ada pihak tertentu yang jualan, dan ini juga market cap-nya kecil ya. Di sini NI jualan 3,4 juta dan XC beli sebanyak 4,9 juta. Jadi ada, kalau indikasinya secara kasarnya ini saham ini masih didistribusi ya di sini. Cuman kita bisa aja tetap coba-coba dengan pembatasan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini ya. Oke, tapi terserah ya mau ambil atau enggak, itu terserah kalian. Tapi yang penting kita harus tahu resikonya. Oke, selanjutnya ada saham Archie. Nah, Archie ini sendiri kalau dari trennya MA200 nya belum kelihatan ya, karena masih baru hitungannya saham ini. Coba 200 ini saya ganti dengan MA100. Oke, kalau dari MA100 nya dia masih downtrend ya. Garis MA50 masih berada di bawah garis MA100 dan candle-candle bergerak di bawah garis MA50 dan MA100 nya. Tapi kalau dari sini kita sudah bisa lihat dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian dia sempat naik sampai ke area ini, dimana area ini adalah area support sebelumnya dan area resisten sebelumnya, dan ketika menyentuh area ini dan dia reject ya sampai ke bawah sini, dan ini juga bisa kita bilang ini adalah area supportnya. Ini area supportnya, dan kemarin udah turun sini, dan kemudian tanggal 7 kemarin dia mantul ya di area ini. Oke, jadi kita bisa ambil misal di harga penutupan kemarin dapat di harga 490, cut loss itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, misal di harga 456. Jadi persentasenya sekitar 6,94%, dan harapan kita dia sampai ke resisten ini ya, resisten yang sama sebelumnya di harga 578 anggap aja. Jadi sekitar persentasenya 17,96% untuk saham Archie ini. Oke, selanjutnya kita lihat broker summary-nya Archie. Nah, Archie ini sendiri kemarin dari domestik ada akumulasi ya, ada ZP akumulasi, ada KK sama YP juga akumulasi ya. Kalau ZP ini paling banyak sekitar 20.000 lot di harga 487 berarti 1 tick di bawah harga penutupan kemarin ya. Oke, jadi sekarang kalau dari harga rata-ratanya sendiri dia udah profit ya, tapi masih ada kemungkinan kalau mereka masih hold atau mereka akumulasi kemarin ambil barang ini, ada kemungkinan mereka akan naikkan harga dulu ini, harga saham ini terlebih dahulu ya. Ada YP juga, YP itu, dan MG juga ya, masih punya, MK juga masih punya, tapi sedikit ya. Tapi di sini yang mencolok ada ZP, KK sama YP, sama PD sama MG. Jadi mereka punya ribuan lot ya, kemarin mereka akumulasi ribuan lot. Oke, kita lihat aja nanti apakah mereka masih akan menaikkan harga saham ini sampai ke area ini atau malah jualan. Tapi kalau sepertinya kalau jualan nggak mungkin ya, mereka beli masih mendekati area ini ya, masih di area-area ini. Jadi masih untung sedikit atau malah masih, kalau dari harga rata-ratanya masih rugi beberapa broker yang akumulasi tadi. Oke, selanjutnya ada saham PSSI. Nah, PSSI ini sendiri sudah ada candle konfirmasi hijau ya di sini, dimana dia sudah berhasil breakout dari area ini. Ini adalah resisten sebelumnya, dan ini adalah resisten sebelumnya, dan kemudian dia sudah breakout di sini dengan volume yang besar di sini. Kemudian dia kembali retest ke area ini, dan kemudian kembali lagi hijau, naik sampai ke area ini, dan kemudian dia jatuh lagi.
dan dia di sini sudah muncul 2 candle konfirmasi. Sebenarnya telat ya, harusnya kita masuk di sini di candle hammer yang ini, tapi karena kemarin itu saya nggak sempat atau malah nggak ngeliat ya mungkin, dan hari ini kemarin tanggal 17 naik lagi ya, naik sekitar berapa persen ini, naik sekitar 0,44%. Oke, jadi masih sedikit ya, masih kecil. Dan anggap aja kita masuk di harga berapa nih, kemarin closingnya di 456, dan catalyst kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, misal aja di harga 440, jadi di 3,51% untuk persentasinya. Dan harapan kita, resisten kita bisa sampai ke sini ya. Di sini adalah Fibonacci ekstensinya di sini. Coba saya buat dulu. Saya edit dulu Fibonacci ekstensinya. Ya seperti ini ya. Jadi di sini ada area rejection ya, area rejection. Nah, harapan kita dia kalau dari Fibonacci ekstensinya di sini di harga 470. Jadi persentasenya 3,07%. Tapi kalau dia berhasil breakout dari area ini, dia bisa sampai ke area ini ya, dimana ini adalah Fibonacci ekstensi selanjutnya di harga 514. Jadi persentasenya sekitar 12,72%. Nah, ini saham ini bagus, dimana kalau dari MA nya sendiri, MA 50 dan MA 200 nya, saham ini sedang bergerak uptrend. Nah, bisa kita lihat di sini, saham ini saham yang sedang bergerak uptrend kuat. Jadi ada kemungkinan setelah dia breakout dari area ini dan sudah retest lagi, dan dia akan kembali terbang ke atas ya. Jadi untuk dari perhitungan Fibonacci-nya, dia bisa sampai ke harga 514 ini sekitar 12% untuk presentasinya, atau ke harga sini di harga 584, jadi sekitar 28,07% untuk di Fibonacci ekstensi terdekatnya. Oke, jadi karena dari segi trennya sendiri saham ini bagus ya untuk kita beli dan kita bisa hold jangka panjang selagi dia masih berada di atas garis MA 50, dan yang garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200, berarti trennya masih akan terus berlanjut. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari RSI-nya. Nah, RSI-nya juga dia sudah mental ya, dari reject dari area 70 dan kemudian turun di sini sudah mendekati area 50, tapi di area 58 dia sudah kembali mantul ke atas ya. Oke, jadi kita bisa lihat nanti apakah dia turun lagi ke area 50 atau lanjut ke kembali ke area 70. Oke, seperti itu untuk RSI-nya. Kita lihat. Oh, ini ada, kalau dari RSI-nya ada, sebentar. Harganya naik, tapi ini ya turun. Malah sebenarnya kalau dari divergennya dia malah ada divergen bearish ya. Dimana di sini harganya naik ya, di sini harganya naik, tapi RSI-nya malah turun. Jadi oke, kita lihat aja apakah sesuai apa enggak ya. Tapi kalau dari divergennya dia malah akan terbentuk bearish ya. Oke, kita lihat aja dari broker summary-nya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Oke, di sini kalau dari PSSI sendiri ada distribusi ya, dimana di sini sellernya ada lebih sedikit dibandingkan dengan buyernya. Tapi di sini kalau kita lihat yang beli kemarin ada YB, DX sama LG itu sebanyak 1000-an lot ya. Dan kemarin kalau asing sendiri kita bisa lihat asing kemarin net buy ya, jadi asing ada akumulasi juga. Dan di sini YB banyak beli di jumlahnya 1900 lot di harga rata-rata 455. Oke, berarti sekarang harga closingnya 456, berarti 1 tick di bawah area ini ya. Jadi kalau dilihat dari segi profitnya berarti sudah profit kalau dari harga rata-ratanya. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia berhasil naik ke atas ini atau malah kembali turun ke bawah. Jadi untuk cut lossnya bisa 1 tick di bawah area ini, atau 1 tick sekalian di bawah area garis MA 50, terserah, itu pilihan kalian ya. Kalian bisa menentukan berapa persentase yang bisa kalian toleransi ketika kalian masuk ke dalam suatu saham ya. Oke, selanjutnya ada saham BMTR. Nah, BMTR ini sendiri kalau dari segi tren dia masih downtrend ya. Jadi kita bisa main cepat aja di saham-saham yang sedang downtrend, itu nggak usah berharap lebih ya, karena dapat untung-untung sedikit aja udah lumayan ya, karena takutnya dia akan lanjut
downtrend lagi. Cuman di sini dia sudah istilahnya sudah terpojok ya, dimana ini adalah resisten downtrendnya, dan dia sudah kemarin istilahnya sudah sempat breakout ya di sini, breakout di sini, dan kemudian terpental di area ini. Di sini dan kembali turun ya, dimana area ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini kemudian dia di breakout dan kemudian di breakdown lagi di area ini, dan dia kembali ke area ini, dimana area ini adalah area support ya. Di sini sebelumnya adalah area resisten sebelumnya, resisten, dan kemudian resisten di breakout, dan kemudian dia retest di sini, dan kemudian dia naik terus, dan kemudian dia retest lagi di sini, dan kemudian naik sampai di sini. Kalau bisa kita lihat di sini, ketika dia naik sampai sini sekitar 15,81% ya. Berarti bisa kita bilang ini adalah area support terkuatnya, dimana ini adalah area pembentukan harga yang baru ya di sini. Nah di sini ketika dia turun ya, ketika dia turun tertahan jadi resisten, dan kemudian dia breakout, dan kemudian turun lagi dan menjadi resisten, dan di breakout lagi di sini. Oke. Jadi kalau dari BMTR ini sendiri, kalau kita lihat dari chart bulanannya, dia sedang berada di harga yang sangat-sangat murah ya. Dimana kalau kita lihat sendiri, harga tertingginya ada di sini di harga 2.792, dan sekarang dia harganya cuman berapa nih? 244. Berarti kita bisa dapat saham BMTR ini di posisi atau di harga yang benar-benar murah untuk saat ini. Oke, kita lihat lagi dailynya. Oke, jadi di sini kita bisa coba aja masuk dulu, coba aja kalau dari trennya sendiri kan masih downtrend ya. Oke, kita coba aja masuk di harga ini, di harga 244, itu dimana harga penutupan kemarin. Oke, kita masuk di sini 244, catalyst 1 tick atau 2 tick di bawah area ini terserah. Nah, dan resisten terdekat kita di area ini, dimana area ini adalah area support sebelumnya ya. Sini di harga 254. Jadi kita ada kemungkinan dapat sekitar 5,74%, dan kalau dia bisa berhasil breakout dari area ini dan ke resisten sebelumnya bisa dapat sekitar 13,93% ya. Dan kalau breakout juga dari area ini, kita akan bisa dapat di area resisten selanjutnya di area sini, dimana di harga 290, jadi sekitar 18,85%. Tentunya saham BMTR ini bisa kita awasi ya, dimana dia sedang berada di posisi termurahnya. Kita bisa awasi ketika dia sudah membentuk lower high ya. Jadi di sini lowernya masih sama ya, ketika dia berhasil mendaki di area sini, misal seperti ini pergerakannya. Nah, berarti di sini dia sudah membentuk pola lower high ya, di mana lowernya semakin lama semakin meninggi. Kalau kita tarik garis horizontal seperti ini, nah dia akan seperti ini posisinya. Nah, berarti dia sudah mulai membentuk pola uptrendnya ya. Jadi kita bisa awasi untuk saham BMTR ini, dimana saat ini dia sedang berada di posisi sangat-sangat murah untuk saham BMTR ini. Jadi ketika nanti kita beli, kita bisa hold dulu. Bisa kita hold, kita lihat dia di area-area ini, tentunya dengan menerapkan pola trailing stop yang ketat ya. Ketika dia kembali turun lagi ke bawah, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau dia ternyata breakout dan dia bertahan di area ini, kita bisa tahan dulu, kita tunggu apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak. Tapi kalau ternyata sampai di area ini dia mental ke bawah, kita bisa jual dulu profit yang udah kita dapat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lihat dari broker summary-nya BMTR. BMTR sendiri kemarin kalau dari domestik ada distribusi ya. Di sini ada BS jualan 950 juta, CC 241 juta, dan untuk yang beli ada ZP dibeli 8.000 lot ya, dan YP juga beli akumulasi 8.000 lot di harga rata-rata 204, dan asing juga kemarin net buy ya. Oke. YP sama ZP ini menarik ya, kalau mereka akumulasi biasanya saham-saham itu akan bergerak naik ya. BK juga kemarin ambil dan di harga rata-rata 244. Oke, berarti kemarin mereka ambil rata-rata di harga 244, itu harga di closingan ya. Jadi ketika ini closing kemarin mereka pada akumulasi di harga closingnya 244. Oke, jadi tadi ya. Jadi di sini kita bisa, harapan kita untuk yang pertama kali di area ini
di harga 258 di 5,74%, tapi kalau ternyata dia berhasil breakout di area ini dan bertahan, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia sampai ke area ini, dan kemudian kalau dia breakout juga kita bisa hold lagi dia apakah dia akan berhasil naik ke atas ini. Tapi kalau ternyata dia breakout di sini dan kita masih tahan, dan ternyata besoknya dia turun dari area ini, kita bisa jual dulu di bawah area ini. Jadi kita bisa pasangkan atau terapkan automatic order untuk ini ya, untuk apa istilahnya, untuk trailing stop kita. Oke, selanjutnya ada saham Bian. Bian ini bisa dibilang sahamnya lumayan mahal ya. Jadi sekitar kemarin penutupannya 40.875. Nah, di sini tapi dia posisinya kalau dari trennya sendiri saat ini sedang bagus ya, sedang uptrend, di mana garis MA 50 berada jauh di atas garis MA 200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA 50-nya. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah area resistennya. Saya koreksi sedikit. Sini dan di sini. Oke. Di sini adalah area resistennya, dan kemudian di sini di breakout sempat mau di breakout dan kemudian kembali reject ya. Di sini juga reject lagi, dan kemudian di sini baru kembali di breakout ya dengan volume yang sudah lumayan besar. Dan kemudian di area ini adalah area Fibonacci ekstensi ya. Dimana kan kita nggak kelihatan ya ini apa namanya, area resisten sebelumnya nggak ada. Jadi kita bisa menggunakan Fibonacci ekstensi untuk melihat area resisten selanjutnya. Oke, jadi di sini ternyata kemarin dia terpental di harga 45.000 dan kemudian reject lagi ke bawah area sini, dan sini sudah membentuk pola hammer ya bisa dibilang. Oke, jadi kita bisa mulai masuk di saham ini, misal di harga penutupan kemarin di harga 40.000 berapa tuh kemarin? 40.900. Susah ya. Kok nggak mau ya? Nah, di sini pas ya. Di harga 40.900 dengan cut loss itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Atau kalau mau dimaksimalkan bisa di bawah garis MA 50-nya di sini. Jadi sekitar 14,79%, dan resisten kita, harapan kita di harga 45.000 ya. Dari 45.000 ini jadi sekitar 9,84% dengan cut loss kita maksimal di 14,79%. Kalau yang terdekatnya mau di area sini, di 1 tick di bawah area ini, jadi sekitar 8,19%. Dengan resisten harapan kita yang pertama adalah 9,84%. Tentunya kalau dia berhasil nge-breakout area ini dan bertahan di atas area ini, kita bisa ada harapan dia akan sampai ke harga 50.300. mengingat trennya sendiri saham ini sangat bagus ya, masih bagus. Kita bisa beli saham ini dan kita bisa hold selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya. Jangan harapan kita dia bisa sampai dari hitungan Fibonacci ekstensinya, dia bisa sampai ke harga 72.775. jadi persentasenya 77,63%. Cuman itu kita nggak tahu berapa lama dia akan sampai ke area ini. Kita lihat aja untuk saham Bian ini pergerakannya nanti seperti apa. Oke, selanjutnya kita lihat dari broker summary-nya. Nah, kemarin sebenarnya ada distribusi dari AI itu jualan sebanyak 388 juta. Dan di sini yang akumulasi ada NI 284 juta. Di sini bisa dibilang market cap-nya kecil ya, karena harga sahamnya sendiri sudah sangat-sangat mahal ya. Jadi paling orang pun beli cuma sedikit-sedikit. Kayak di sini jumlah lotnya dibeli cuma 72 lot. Dan kemarin walaupun dia ada distribusi, tapi yang dijual cuma 98 lot, nggak sampai ratusan, bahkan nggak sampai ribuan, karena harganya tergolong sudah mahal. Nah, kalau dari asing sendiri, transaksi asing sendiri kemarin net sell ya. Oke, jadi seperti itu. Cuman kalau dari trennya sendiri saham ini sudah bagus, masih bagus. Dan terakhir kemarin candle konfirmasinya adalah candle hammer ya. Selanjutnya ada saham ERA. Nah, saham ERA ini sendiri kalau dari trennya masih downtrend ya. Masih downtrend, tapi kita tetap bisa main tektok, istilah main cepat aja di
saham ini saya hapus aja. Nah, dimana dia sudah breakout dari area resisten downtrendnya ini, dan kemudian dia sudah breakout dari area support terdekatnya, dimana di sini saya besarkan dulu lagi. Di sini area supportnya dan di sini ada area resisten dan sudah breakout dan terpental di sini sampai sini, dan kemudian dia turun dan tertahan di area ini ya. Di area ini, dimana area ini adalah resisten downtrend sebelumnya dan menjadi support downtrendnya. Ketika dia turun sini dan kembali naik ke atas ini, dan kemudian di sini sekarang dia sudah bisa dibilang sudah masuk lagi ke dalam area ini ya, di area support dan resisten sebelumnya dengan volume yang sudah juga di atas area atau di atas harga, di atas MA20-nya. Oke. Jadi kita bisa mulai cicil masuk, misal dapat di harga sini, harga 560, harga penutupan kemarin, cut loss itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, atau MA50 di mana? Oke. Nah, dan itu juga sudah di bawah garis MA50 ya. Jadi di sini indikasinya dia pertama sudah breakout lagi atau sudah masuk lagi ke area support resisten sebelumnya, dan sekarang dia juga sudah nge-breakout dari garis MA50-nya. Jadi kalau ternyata dia false breakout, jadi gagal dia breakoutnya, kita bisa jadikan acuan garis MA50 ini sebagai titik cut loss-nya. Jadi kalau dia bergerak di bawah garis MA50, kita bisa keluar dulu. Jadi di sini sekitar di bawah garis MA50 dan di bawah area ini juga sekitar 1,79% ya. Jadi sekitar di harga 550 dengan resisten terdekat kita harapannya bisa di sini di 585. Jadi sekitar 4,46%, dan kalau kita dia berhasil breakout lagi dari area ini, kita akan cari lagi resisten selanjutnya mungkin di sini ya. Jadi dimana ini adalah support dan resisten sebelumnya, kita bisa jadikan acuan juga di area sini di harga 620. Jadi ada kemungkinan kalau dia berhasil breakout dari area ini, dia akan ke area ini, dimana ini area resisten dan support sebelumnya. Jadi sekitar persentasenya 10,71%. Nah, kalau maksimalnya dia berhasil breakout juga dari sini, maksimal terdekatnya ada di sini ya, di harga 685, dimana ini adalah resisten sebelumnya. Oh, saya pendekkan dulu di 685. Jadi sekitar 22,32% ya, mengingat dia sedang untuk saham ini sendiri sedang downtrend ya. Nah, jadi kalau selanjutnya setelah ini di breakout, dia akan kalau bisa dia breakout dari area 685, dia bisa ke area ini ya, dimana itu adalah resisten tertingginya saat ini. Di sini berarti di harga 725 dan mentoknya di harga persentasenya 29,46%. Tentunya ini saham ini bisa kita awasi juga ya. Apabila dia sudah membentuk pola lower high, dia berarti sudah membentuk pola uptrendnya, misal seperti ini. Di sini dia naik, dia naik, nah misal seperti ini ya. Jadi dia sudah membentuk pola uptrend di mana lowernya semakin lama semakin tinggi ya. Jadi terbentuk lower high, di sini 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 juga lower high, kayak seperti ini. Jadi kita bisa awasi pola pergerakan saham era ini. Jadi tadi kita bisa maksimal dapat kalau dia berhasil breakout terus menerus dan sampai ke area ini, kita bisa dapat sekitar 29,34% ya. Oke, kita lihat dari RSI-nya sendiri. RSI-nya sekarang dia sudah breakout dari di area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area ini, ke area 70. Oke, kita lihat aja nanti seperti ini ya. Misal kita lihat mana ya, nah, seperti ini. Ketika dia sudah breakout dari area 50 dan kemudian dia sampai ke 63 ya, jadi lumayan. Dan di sini harganya juga naik. Oke, kita lihat dia sekarang sudah breakout dari area resisten 50, maka dia akan sampai ke area 70 atau malah kembali masuk lagi ke bawah area 50-nya. Kita lihat dari broker summary-nya. Era. Set. Nah, di sini kalau dari domestiknya ada akumulasi ya. Di sini bisa kita lihat AZ, broker AZ sekitar 99,9 miliar kemarin untuk transaksinya, dia borong 178.000 lot, dan AI juga borong sebanyak 82.000 lot. Tapi kemarin dari asing sendiri net sell ya kemarin, dan itu di harga rata-rata 555.
sedangkan harga sekarang 560, berarti posisinya kalau dari harga rata-rata posisinya sudah profit ya, tadi yang akumulasi paling banyak tadi. Jadi kita lihat aja dia akumulasinya dengan alasan apa, dengan alasan ingin berharap atau akan mengerek harga ini naik dan akumulasi terus menerus, atau cuma naikkan sedikit dan setelah itu mengguyur. Kita lihat aja nanti. Tapi kalau dari technical analisisnya dia ada kemungkinan dia akan bergerak naik ya. Oke. Selanjutnya ada ITMA. ITMA ini sendiri kalau dari trennya masih udah uptrend ya sebenarnya. Kalau dari trennya masih uptrend ya. Garis MA 50 berada di atas garis MA 200, tetapi di sini candle sudah bergerak di bawah garis MA 50 ya di sini, dan sempat breakout dan kemudian turun lagi dan ternyata bergerak turun lagi di bawah garis MA 200-nya. Jadi di sini ada indikasi saham ini akan bergerak downtrend ya, di mana garis MA 50-nya ini sudah menungkik ke bawah. Nah, menungkik ke bawah. Jadi kalau dia terlalu lama di bawah sini, ada kemungkinan garis MA 50 akan memotong garis MA 200-nya. Jadi ini sudah bisa dibilang sudah lumayan agak rawan ya. Cuman kita tetap bisa berharap dapat cuan-cuan tipis ya di area ini. Dimana ini adalah area support sebelumnya, dimana support di sini naik, di sini juga menjadi support dan naik, dan di sini juga jadi support dan kemudian naik sekitar berapa persen ini ya. Ini lumayan banget nih di sini nih. Sini salah. Sini naik hampir 70% ya, hampir 70% sendiri dia naik. Oke, jadi harapan kita ini sekarang sudah membentuk pola hammer di sini. Kita bisa masuk di harga closing kemarin di harga 515 dengan cut loss itu 1 tick di bawah area ini aja, nggak usah muluk-muluk, 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Anggap aja di harga 480, itu persentasenya 6,80%, dan resisten terdekat kita ada di area 570, di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Resisten dari sini juga sempat menjadi support dan kemudian ini menjadi resisten lagi ya. Oke, di harga 570 sekitar 10,68% ya. Nah, kemudian kalau dia ternyata berhasil breakout juga dari area ini, kita bisa lihat resisten-resisten tersebelumnya, dan kalau dia bisa maksimalnya kembali ke resisten tertinggi sebelumnya ada di sini di harga 850, jadi kita bisa dapat sekitar 65,06% ketika kita masuk di harga 515. Ini adalah maksimalnya. Tentunya untuk sampai ke area ini kita harus melakukan pengawasan ketat ya. Jadi kita harus menerapkan trailing stop kita. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri sekarang dia berada di bawah area 50 ya. Jadi ada kemungkinan juga kalau dari bentuk RSI-nya dia sudah membentuk pola ke atas, akan memotong garis kuningnya ini ya, memotong garis kuningnya ini dan membentuk pola golden cross seperti ini. Dia udah mulai naik ya, di sini RSI-nya naik, dari sini dia membentuk pola golden cross, memotong garis kuning dan kemudian dia naik maksimal sampai ke sini ya. Di sini mulai seperti hampir sama ya berarti ya di sini posisinya. Ini di harga 38 di posisi 38 dan sekarang juga dia berada di 38 juga. Jadi ada kemungkinan di sini ketika dia di sini naik sini sekitar 70% ya. Jadi kalau di posisi ini dia berhasil juga sama dengan pola sebelumnya, ada kemungkinan kita bisa dapat sekitar 65,05%. Kita lihat dari broker summary-nya untuk transaksi tanggal 17 kemarin, bisa dibilang ini dari segi kasarannya 50-50 ya. Jadi dan asing juga nggak ada transaksi sama sekali. Kalau dari broker summary dari domestiknya bisa dibilang penukaran barang ya. Jadi bisa bilang ada cuman tukar-tukar menukar barang. Oke, tapi kalau dari teknikalnya sendiri ini ada indikasinya sudah ada sinyal beli ya. Jadi mana kita sudah bisa mulai cicil masuk di saham ITMA ini. Selanjutnya saham PSAB. PSAB ini sendiri kemarin sudah breakout ya, sudah breakout dari area resisten downtrendnya ini. Resisten downtrend ini sudah breakout dia, dan kemudian juga sudah breakout juga dengan volume yang lumayan besar dari area support dan resisten sebelumnya di sini. Nah, tapi kemudian ini ternyata false breakout ya, dan kemudian diguyur lagi turun sampai di sini dan kembali masuk ke area resisten downtrend ini, dan kemudian dia kembali naik lagi di atas ini dan reject lagi di area ini dan kemudian turun bablas sampai ke sini, dimana ini adalah area support sebelumnya, dan sekarang dia juga sudah ada pantulan ya, sudah ada pantulan. Walaupun ini sebenarnya kalau dari volume sendiri masih kecil ya, tapi kita tetap masih ada harapan untuk bisa dapat untung-untung atau cuan-cuan tipis dari saham
PSAB ini, dimana ini dari trennya sendiri trennya masih downtrend. Oke, jadi misal kita masuk di harga 130 penutupan kemarin, resisten terdekat kita di sini di area resisten downtrendnya ini sekitar di harga 136, jadi persentasinya 4,62%, dan resisten selanjutnya ada di sini ya, di area ini di harga 154, jadi sekitar 18,46%. Jadi ini kan bisa kita lihat ini adalah area istilahnya area apa ya, area sideways-nya ya, seperti ini. Jadi nggak menutup kemungkinan dia akan bergerak seperti ini di dalam area ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya apakah dia breakout ke atas atau malah breakout ke bawah. Jadi kita tetap membatasi ya, kalau kita masuk di saham ini kita tetap membatasi cut loss kita di bawah area ini ya. Jadi kalau selagi dia masih bergerak di atas area ini, kita berarti masih aman, seperti itu. Jadi kita bisa harapan ketika di area ini dia bisa membentuk pola sideways dan berhasil sampai ke area ini, atau malah kalau dia breakout dari area ini dia bisa sampai ke resisten selanjutnya. Misalnya di sini ada area rejection juga ya, di harga 171. Jadi kalau misal dia sampai ke situ, kita lihat kita ada profit sekitar 31,49% dari saham PSAB ini. Selanjutnya kita lihat broker summary-nya. Nah, dari broker summary-nya ada akumulasi ya, dari CC kemarin 71,8 miliar transaksinya, dan KK 50,4 miliar, dan tapi asing kemarin net sell ya sebanyak 7, miliar itu berarti juta ya, 71,8 juta, 50,4 juta, dan asing net sell 7,8 juta. Oke, jadi dari domestik sendiri akumulasi, tapi asing distribusi ya. Di harga rata-rata berapa tadi? 129. Padahal sekarang harganya 130, berarti satu tik di bawah area ini. Jadi kalau dari harga rata-rata mereka yang akumulasi banyak tadi sudah profit ya, atau sudah hijau walaupun masih 0, ya. Oke, jadi tadi kita bisa mulai masuk di sini dengan harapan kita di resisten terdekat tertingginya ada di area sini ya. Oke, selanjutnya ada saham Wifi. Nah, saham Wifi ini sendiri kalau dari trennya juga sama seperti PSAB tadi, masih downtrend ya. Si downtrend, garis MA 50 berada jauh di bawah garis MA 200-nya, dan candle-candle bergerak di bawah garis MA 50-nya. Walaupun dia kemarin sempat breakout juga dari area resisten downtrend ini. Di sini sudah breakout di sini, dan kemudian sudah breakout juga dari area support dan resisten sebelumnya, dan di sini ada area rejection ya. Kemudian dia kembali ke area support ini, retest, dan kemudian nggak tahan ya, dan ngejebol lagi kembali ke area support ini sebelumnya. Oke, seperti itu. Dan sekarang juga sudah ada konfirmasi, tapi kalau dari volumenya sendiri masih kecil ya, cuman kita tetap bisa masuk dengan harapan kita bisa dia sampai ke resisten sebelumnya, sama seperti saham PSAB tadi. Oke, jadi di sini kita bisa berharap kita masuk di harga closing kemarin di harga 496 dengan cut loss-nya 1 tik atau 2 tik aja di bawah area ini, nggak usah banyak-banyak. Dan resisten kita terdekatnya ada di sini di harga 550 di harga 566 dengan persentasinya 14,11%, di mana ini adalah area resisten sebelumnya dan area support sebelumnya. Oke. Jadi di sini dan kalau dia berhasil breakout dari area ini, dia akan sampai ke sini ya. Kalau kita lihat juga sama ya polanya seperti saham PSAB tadi. Ini seperti ini. Nah, harapan kita di sini dia turun sedikit dan breakout lagi di sini dan sampai ke sini, dan kemudian bergerak sideways di area ini ya. Tentunya area ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan juga ya. Jadi ketika dia sampai ke area sini, kita lihat apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak. Tapi kalau ternyata dia di sini aja sudah kembali mental, kita bisa jual dulu. Tapi kalau ternyata dia breakout dari area ini dan dia bertahan, kita bisa tahan dulu dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten yang ini. Oke, di harga 644 ya. Jadi sekitar hampir 30% untuk profit kita kalau dia berhasil sampai ke resisten ini. Oke. Dan ternyata kalau dia breakout lagi, kita bisa hold juga lagi, dan dengan harapan kita ada di resisten selanjutnya seperti ini. Misalnya saya buat area
Nah, di sini adalah area support dan support sebelumnya, dan ada area resistance ini. Jadi ada mentoknya, kalau sampai ke area ini berarti kita bisa dapat hampir sekitar 57,26%, lumayan ya. Kalau dari RSI-nya sekarang berada di posisi yang bisa dibilang posisi yang murah ya, dimana dia masih jauh di bawah di bawah area 50. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, ini ada pola, bisa dibilang pola bullish ya di sini. Di sini bisa kita lihat harganya turun. Tapi kalau dari RSI-nya dia malah naik ya. Nah, jadi di sini ada pola bullishnya. Kalau dari divergennya dia bullish ya. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa realitanya. Jadi tadi kita bisa masuk di harga 496 dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, misal di harga 468, dan kalau bisa mentok maksimal di sini ya di 500 di harga 780 kita bisa dapat sekitar 50%-an. Oke, kita lihat untuk saham Wifi. Nah, kemarin ini ya bisa dibilang belum bisa dibaca ya, nggak bisa dibaca karena bisa jadi ini cuman hanya pertukaran barang aja. Tapi kalau dari lihat, kalau mau ngitung manual, kita bisa ngitung manual dan melihat apakah ini distribusi atau akumulasi. Cuman kalau di sini sendiri kita lihat yang ada beli adalah broker NI dan YJ sebanyak 1000-an lot ya, di harga rata-rata 490. Sekarang harganya 496. Berarti kalau dari segi harga rata-rata mereka sudah profit ya. Oke, jadi kalau di sini kita tetap masuk dengan harapan kita di area-area ini untuk take profitnya, dan cut loss kita ternyata kalau dia bergerak turun kita bisa pertimbangkan di harga 468, kita bisa keluar dulu. Oke, jadi sekian aja, ini adalah 10 saham yang kemungkinan hari ini ada kenaikan ya. Tentunya nggak melulu semuanya naik, bisa jadi kemudian turun dulu, tapi selagi masih di area supportnya berarti masih aman ya, ada juga nanti yang bisa langsung ngegas dan ternyata openingnya di harga di atas harga closingnya kemarin. Jadi selagi risk rewardnya masih oke, kita bisa tetap masuk di harga itu walaupun dia lebih tinggi dari harga prediksi saya. Misal saya nyarankan beli di harga closing kemarin di harga 496 ya, ternyata dia nanti openingnya di harga 504 seperti itu, 504. Tapi kalau selagi selagi risk rewardnya masih oke, jadi misal seperti ini tadi kan cuma 5% ya, ternyata ini kalau saya ambil di harga 4508 karena dia kan opennya lebih tinggi ya dari closing kemarin. Misal selagi risk rewardnya masih oke, ini cut lossnya 7% dan resistennya 13,49%, berarti kan masih sehat ya kan, tetap masih besar kemungkinan profit kita, jadi persentasinya, jadi itu masih tetap bisa masuk ya, seperti itu. Tapi kalau kalian ternyata dapat di harga bawah, harga lebih rendah, ya berarti kalian beruntung juga, jadi cut lossnya semakin sempit dan resistennya semakin lebar. Oke, seperti itu. Jadi itu aja ya untuk analisis teknikal ini. Jadi semoga analisis ini bermanfaat, dan ini semua terserah kalian, ini bukan ajakan beli, jadi itu semua ada di tangan kalian masing-masing. Kalau ternyata nanti kalian beli dan profit, itu untung untuk kalian sendiri, saya nggak minta, dan kalau sumpah makanan rugi juga itu kalian tanggung masing-masing. Oke, ini saya hanya memberi pandangan aja. Dan untuk kalian jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya apabila saya upload video terbaru. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.